Oke, ya, jadi kuliah hari ini adalah tentang DNA dalam forensic science. Jadi sejak diperkenalkannya teknologi DNA beberapa puluh tahun yang lalu, begitu ya, ilmu forensik ini telah mengalami perkembangan yang lumayan pesat begitu. Dan ada sebuah pernyataan dari seorang kriminolog Prancis ya, dia menyatakan bahwa mungkin kalian juga sering dengar di apa film-film atau drama forensik. Jadi Edmond Locard ini mengatakan bahwa every contact leaves a trace atau setiap kontak itu pasti akan meninggalkan jejak gitu ya. Dengan adanya perkembangan teknologi DNA, pernyataan ini menjadi hampir sepenuhnya benar begitu ya. Dan jejak-jejak atau traces tersebut seringkali dapat diindividualisasikan dengan orang-orang tertentu. Nah, Nah, salah satu bidang yang mengalami perubahan besar berkat adanya teknologi DNA ini adalah sex crime ya, atau kejahatan seksual. Karena seringnya dalam kasus sexual assault atau pemerkosaan begitu ya, hanya ada korban dan juga pelaku kejahatan ya. Terlebih ketika kasusnya adalah sebuah kasus rape murder atau kejahatan seksual yang disertai dengan pembunuhan, maka yang tersisa itu hanyalah pelakunya karena tentunya korbannya meninggal begitu ya. Nah, dengan adanya teknologi DNA, maka memungkinkan seorang ahli forensik untuk bisa mengidentifikasi pelaku kejahatan walaupun tanpa adanya saksi ya yang ada atau yang melihat kejadian tersebut. Oke, nah sekarang kita flashback dulu ya, apa itu DNA? Kalian juga sudah belajar di kuliah biokimia ya, dan juga mungkin di kuliah bioteknologi ya. Jadi manusia ini tersusun atas sejumlah besar sel, yaitu sekitar 60 triliun sel, jumlah yang sangat besar tentunya ya, di mana setiap sel itu dia memiliki nukleus. Ya. Jadi setiap sel itu pasti memiliki inti sel ya. Jadi kalau ini adalah sel, maka setiap sel pasti mempunyai nukleus atau inti sel, kecuali sel darah merah atau red blood cell. Ya. Jadi di kuliah terakhir juga saya menyebutkan bahwa semua sel itu memiliki nukleus kecuali sel darah merah. Nah, di dalam materi genetik, di dalam inti sel tunggal ya, terdapat instruksi untuk menciptakan manusia dan Masya Allah sungguh menakjubkan ya untuk berpikir bahwa semua informasi DNA ini dikemas, semua informasi genetik ya, dikemas dalam DNA yang sangat-sangat kecil. Ya, jadi DNA ini dia beratnya hanya sekitar 7 pikogram. Jadi kalau mungkin kalian berpikir bahwa handphone kalian atau mungkin gadget yang lebih besar, tab atau laptop kalian itu memiliki memori yang sangat besar ya untuk menyimpan semua file-file kalian, tapi memori dari handphone atau laptop kalian itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan informasi yang terkandung di dalam setiap molekul DNA gitu ya. Dan karena kita membahas DNA dalam farmasi forensik begitu, maka tentunya ketika kita memikirkan DNA ya, ada hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan juga begitu ya. Jadi kita tidak akan pernah menemukan DNA secara langsung di TKP ya. Jadi kalau kalian mau menganalisis DNA di TKP ya atau crime scene, maka kalian tidak akan pernah menemukan secara langsung gitu. Jadi misalnya kalian membawa kaca pembesar, kemudian kalian keliling TKP gitu ya, kalian tidak akan pernah menemukan molekul DNA secara langsung ya. Tapi yang kita temukan di TKP itu adalah biological material yang mengandung DNA ya. Yang mana kemudian dari biological material tersebut kemudian kita ekstrak DNA-nya gitu ya, baru kemudian kita analisis ya. Nah, beberapa biological material yang biasa ditemukan di TKP itu ada darah ya, kemudian ada air mani, air liur ya, skin cells atau sel kulit, kemudian rambut ya. Walaupun rambut ini dia bukan sumber DNA yang bagus karena kalau misalnya rambut tapi tidak ada akar rambutnya maka itu tidak bisa dianalisis DNA-nya. Kemudian tentu saja bagian tubuh gitu ya. Oke, kembali lagi ke DNA ya. Di dalam DNA
apa DNA manusia di dalam nukleus itu dikemas dalam 23 pasang kromosom ya, sehingga totalnya manusia itu memiliki 46 kromosom. Nah, spesies yang berbeda tentunya akan memiliki jumlah kromosom yang berbeda ya. Bunga matahari misalnya memiliki 34 kromosom atau berapa? 17 pasang ya, 17 pasang kromosom. Kemudian kucing memiliki 38 kromosom atau sekitar berapa? 19 ya, 19 pasang kromosom. Gitu ya. Nah, dari 23 pasang kromosom manusia, 22 pasangnya itu adalah autosomal, yang mana 22 pasang kromosom ini mengandung informasi genetik, begitu ya. Sedangkan kromosom sisanya yang satu pasang atau dua buah kromosom itu adalah eh, kromosom yang menentukan jenis kelamin seseorang. Ya, jadi kalau misalnya seseorang punya kombinasi kromosom XY, ya maka seseorang tersebut adalah laki-laki, sementara kalau XX itu adalah perempuan, begitu ya. Sehingga seorang ahli forensik dengan melihat kromosom ini dapat menentukan jenis kelamin dari seseorang. Nah, di gambar ini kita bisa melihat bahwa kromosom itu memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Yang mana setelah kita warnai dengan fluorescence dyes, maka kromosom akan muncul dengan pola khas tertentu sehingga kita dapat membedakannya. Ya, dan kromosom tersebut diberi nomor dari yang terbesar, ini 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 22. Kemudian yang dua sisanya adalah kromosom X dan juga kromosom Y. Ya. Nah, dalam setiap kromosom itu dia mengandung gen yang berbeda pula yang menentukan ciri dari seseorang. Jadi kromosom yang berbeda mengandung gen yang berbeda. Dan sekarang hal yang penting adalah bahwa sebagian dari kromosom kita itu, ya, sebagian dari kromosom kita itu diwarisi dari ibu dan sebagian yang lain itu diwarisi dari ayah. Ya, dan ini menjadi penting dalam farmasi forensik. Ya, ketika kita mencermati bentuk kromosom, ini adalah bentuk kromosom, ya, seperti huruf X. Nah, kromosom ini pada dasarnya adalah seuntai DNA, ya, jadi dia adalah DNA yang terbungkus dan terorganisir dalam suatu bentuk, ya, yang mana eh, dengan bantuan suatu protein, kalau kalian lihat di sini ada suatu protein yang disebut sebagai histon, ya. Histon ini memungkinkan DNA untuk dikemas rapat di dalam inti sel, gitu ya. Sehingga DNA yang panjang itu bisa muat di dalam inti sel yang begitu kecil. Nah, tadi setiap kromosom ini akan mengandung akan mengandung gen yang berbeda, ya, yang mengandung informasi genetik yang nantinya akan menentukan sifat-sifat dari suatu organisme. Nah, berbicara tentang gen gitu ya, tentang DNA, bahwa DNA manusia itu apa? Mengandung bagian yang disebut sebagai coding dan juga non-coding region. Ya. Nah, coding region ini dia hanya menyusun sekitar 2%, ya, 2% dari total DNA kita. Dan informasi genetik kita itu dia tersimpannya di dalam coding region ini. Ya. Jadi coding region ini adalah gen, ya, yang mengandung informasi genetik. Begitu ya. Sementara sisanya ya sekitar 98% itu adalah non-coding region, ya. Non-coding region, dan sampai sekarang ilmuwan ini masih belum memahami apa fungsi dari non-coding region, ya. Sehingga non-coding region ini sering juga disebut sebagai junk DNA atau DNA sampah, ya, karena tadi ilmuwan ini masih belum tahu apa fungsi dari non-coding region ini. Tapi tentunya Allah tidak akan menciptakan sesuatu tanpa manfaat, gitu ya, eh, tanpa tujuan gitu, maka nanti ini masih menjadi ranah penelitian, ya, yang bisa kalian teliti kira-kira non-coding region ini nanti fungsinya untuk apa begitu. Oke, sekarang gen yang terkandung di dalam kromosom, ya, sama seperti tadi jumlah kromosom yang bervariasi antar individu, ya, antar spesies. Jumlah gen yang ada dalam setiap spesies itu juga
berbeda, dan biasanya organisme yang sederhana itu dia memiliki jumlah gen yang lebih sedikit ya dibandingkan dengan organisme yang lebih kompleks ya. Contohnya misalnya bakteri. Bakteri itu memiliki jumlah gen yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan binatang ya. Kemudian dibandingkan dengan manusia. Jadi kita manusia ini jumlah gennya itu sekitar 20.000 gen gitu. Nah, gen ya, gen itu terbuat dari apa ya? Itu kita flashback materi biokimia ya. Jadi gen itu terbuat dari apa yang disebut sebagai base pairs atau apa pasangan basa ya. Di mana satu single gen itu dia memiliki sekitar 1.000 sampai 10.000 base pairs atau pasangan basa ya. Nah, pada tingkat molekuler ya, DNA ini kan dia tersusun dari suatu gula ya. Gulanya ini adalah bukan gula yang kalian makan sehari-hari ya, gula yang kalian masukkan dalam kopi atau teh, tapi gulanya adalah gula ribosa. Kalau kalian masih ingat ya, ribosa itu dia memiliki 5 atom karbon. Nah, sementara kalau glukosa itu karbonnya ada 6 ya. Nah, gula yang dipakai di dalam DNA, di dalam gen atau DNA ini adalah gula ribosa. Ya. Yang mana eh, OH ya, yang mana oksigen pada posisi 2 ya, pada posisi nomor 2 dihilangkan sehingga namanya menjadi deoksiribosa. Ya, jadi kalau tadi ribosa itu ada OH di karbon nomor 2, sementara kalau OH-nya hilang ya, itu namanya menjadi deoksiribosa. Nah, DNA, D-nya itu adalah deoksiribosa ya. Kemudian selain gula dia juga tersusun atas fosfat ya, yang P ini adalah asam fosfat ya. Di mana ketika kita menggabungkan fosfat dengan 2-deoksiribosa, maka kita akan membentuk suatu ester fosfat ya. Ester fosfat. Kemudian komponen yang ketiga ya, ini adalah suatu basa ya. Jadi di mana basanya berada, basanya itu akan nempel di karbon nomor 2 ya, pada posisi 2-deoksinya tadi ya, 2-deoksiribosa. Sehingga sekarang kita memiliki building block DNA ya, building block DNA yang tersusun atas gula deoksiribosa, kemudian fosfat dan juga basa. Nah, komponen ini ya ada gula, fosfat dan juga basa, ini disebut sebagai nukleotida. Ya, jadi sebenarnya DNA itu adalah polimer dari suatu nukleotida, hanya saja basanya ini dia berbeda-beda ya. Nah, basanya ada apa saja ya? Basanya itu ada basa turunan purin dan juga turunan pirimidin ya. Turunan purin itu ada A dan G, adenin dan guanin. Kemudian turunan pirimidin itu ada timin dan sitosin. Ya, nanti pasangannya A dengan T, G dengan C ya. Adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Sementara kalau yang urasil ini dia adalah basa penyusun RNA ya. Nah, kemudian kalian juga pasti pernah mendengar konsep double helix DNA. Ya, apa artinya? Jadi DNA itu tersusun dari 2 rantai, jadi bukan hanya satu rantai, tapi 2 rantai yang keduanya saling melilit. Ya, jadi saling melilit membentuk suatu struktur yang disebut sebagai double helix. Nah, 2 rantai DNA ini, ya, jadi ini adalah ini ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu struktur, maka akan terlihat seperti ini. Ini adalah rantai pertama, ini adalah rantai kedua. Nah, 2 rantai DNA ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ya. Apa itu ikatan hidrogen? Ya, kalian pasti tahu ya. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara hidrogen dengan atom yang elektronegatif. Bisa nitrogen, bisa oksigen. Ikatan hidrogen ini sebenarnya ikatan yang sangat umum ya, sangat umum dalam kimia. Jadi ikatan ini juga ada di dalam molekul air H2O ya. Jadi kalau kita berpikir H2O, kalau kita hanya memikirkan sifat H2O-nya saja, mungkin air itu dia sifatnya adalah gas ya. Tetapi karena ada ikatan hidrogen di situ, ya jadi atom hidrogen dari satu molekul air akan membentuk apa? Akan membentuk ikatan hidrogen dengan oksigen dari molekul air yang lain ya. Sehingga air ini dia akan berada dalam fase liquid pada suhu ruang karena tadi adanya ikatan hidrogen yang membuat eh, apa antar molekulnya itu menjadi lebih rapat gitu ya.
Nah, interaksi tadi ya, interaksi hidrogen yang ada di molekul air itu sama dengan yang ada di rantai DNA, di mana di dalam DNA ini ikatan hidrogennya itu terjadi antara basa dari rantai yang satu dengan basa dari rantai yang lain. Ya, jadi A berpasangan dengan T, C berpasangan dengan G, ya, T dengan A dan G dengan C. Ya. Nah, di dalam DNA manusia ya ada sekitar 3 juta pasang basa. Ya. Jadi dalam DNA manusia ada sekitar 3 pasang basa dan sekali lagi jumlah ini bervariasi antar spesies yang satu dengan spesies yang lain ya. Dan sampai saat ini juga masih belum jelas kenapa beberapa spesies itu memiliki jumlah base pairs yang jauh lebih banyak gitu ya. Sebagai contoh misalnya tanaman ini namanya adalah Paris japonica. Dia memiliki base pairs atau pasangan basa yang terbanyak. Jadi jumlah pasangan basanya itu lebih banyak dari yang dimiliki manusia, yaitu sekitar 150 juta pasang basa ya. Jadi 150 juta base pairs ini ya kalau kita tarik untai DNA-nya tadi dalam menjadi suatu apa? Suatu bentuk yang lurus ya. Menjadi suatu bentuk yang lurus maka panjangnya itu sekitar 91 meter ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tanaman itu kan tidak lebih kompleks dari manusia gitu ya, tetapi ternyata si tanaman ini memiliki jumlah pasangan basa yang 50 kali lipat bahkan ya, 50 kali lipat dari yang dimiliki manusia. Nah, sekarang kita lihat sekilas informasi di dalam kode genetik ya. Jadi ini adalah gambaran singkat tentang apa yang terjadi di dalam coding region ya, di mana coding region ini menyimpan informasi berdasarkan urutan base pairs ya, urutan pasangan basa. Ya, jadi di sini misalnya contohnya kita memiliki DNA dengan urutan CCT, GAG, GAG, ya, di mana kita tahu bahwa 3 nukleotida bersama-sama itu akan mengkode satu asam amino. Ya. Jadi CCT misalnya, CCT ini adalah kode untuk prolin, kemudian GAG ini adalah untuk glutamat, ya, kemudian diulang GAG ini juga adalah untuk glutamat. Nah, urutan ini ya prolin, glutamat, glutamat ini adalah kode untuk molekul hemoglobin ya yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen di dalam darah. Ya. Dan dan ini menjadi penting ya bahwa kode-kode tersebut ini harus diterjemahkan dengan tepat untuk membuat suatu protein begitu ya. Kenapa? Karena kalau proteinnya salah, maka nanti akan ada yang salah dengan darah kita begitu ya. Sebagai contoh misalnya basa yang tengah ini ya adenin ya. Adenin ini dia misalnya anggaplah ada error di dalam transkripsinya sehingga dia menjadi T gitu ya. Jadi instead of adenin dia menjadi timin ya. Nah, ketika A digantikan oleh T, ya dari GAG menjadi GTC, yang awalnya dia adalah suatu glutamat, dia akan diterjemahkan menjadi suatu valin. Ya. Dan kalau tadi asalnya prolin, glutamat, glutamat ini dia mengkode hemoglobin, maka ketika glutamatnya digantikan menjadi valin, menjadi prolin, valin, dan glutamat, ya, maka ini menyebabkan suatu penyakit yang disebut sebagai anemia sel sabit. Ya. Jadi kalau tadi glutamat diterjemahkan menjadi valin, maka akan menimbulkan suatu penyakit yang disebut sebagai anemia sel sabit. Ya, jadi salah dalam menerjemahkan nukleotida tadi menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengkodean asam amino ya. Kemudian karena tadi asam aminonya salah, maka nanti protein yang dikode juga akan salah gitu ya. Gitu ya. Sehingga penting untuk menerjemahkan informasi yang ada gitu ya. Karena kalau ada kesalahan dalam satu pasang bahasa saja itu sudah bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit gitu ya.
Nah, kemudian apa fungsinya DNA dalam farmasi forensik begitu ya? Dalam farmasi forensik, kita mengenal istilah yang disebut sebagai DNA profiling atau DNA typing atau DNA fingerprinting begitu ya. Yang mana ini ditemukan oleh Profesor Sir Alex Jeffreys ya dari University of Leicester gitu ya. Beliau menggunakan suatu teknik yang pada saat itu disebut sebagai restriction fragment length polymorphism atau RFLP ini kebaliknya, RFLP. Hanya saja teknik ini sekarang sudah mulai digantikan ya karena untuk melakukan DNA profiling dengan metode ini itu kita membutuhkan sampel dalam jumlah yang besar ya. Tapi tentunya penemuan dari Profesor Sir Alex ini menjadi langkah awal gitu ya di dalam perkembangan DNA profiling untuk farmasi forensik. Nah, hal yang menarik adalah bahwa DNA yang digunakan untuk profiling ya itu bukan DNA yang berasal dari coding region ya, tetapi DNA yang berasal dari non-coding region atau tadi yang disebut sebagai junk DNA ya, atau DNA sampah. Jadi DNA profiling itu menggunakan junk DNA ya, bukan gen dari coding region. Mengapa demikian? Karena alasannya sangat sederhana ya. Jadi kalau kita melihat gen manusia ya, manusia antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ya, dimanapun di planet ini itu kan hampir semuanya identik ya, berwujud manusia gitu ya. Paling yang membedakan adalah ciri-ciri ciri-ciri apa ya? Fisik misalnya warna rambut yang berbeda, bentuk rambut yang berbeda begitu ya, kemudian warna bola mata dan lain sebagainya ya, tetapi itu hanya sejumlah kecil dari materi genetik yang ada di tubuh manusia ya. Sehingga kita tidak dapat menggunakan coding region untuk DNA profiling karena dia sifatnya not highly individualized. Jadi tidak berbeda jauh antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ya, sementara ketika kita menggunakan non-coding region, ya itu dia memiliki variabilitas yang tinggi, ya sehingga kita bisa mengindividualisasikan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Begitu. Nah, sekarang kita lihat teknik yang digunakan oleh Profesor Alex Jeffrey tadi ya. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Pertama, molekul DNA itu akan dipotong menjadi fragmen yang lebih kecil ya oleh restriction enzyme. Jadi restriction enzyme itu tadi pada dasarnya dia akan memotong DNA menjadi potongan-potongan yang lebih kecil gitu ya. Kemudian kita menggunakan elektroforesis ya. Jadi elektroforesis dilakukan pada sebuah gel ya. Kemudian dipindahkan ke sesuatu yang lebih permanen ya. Jadi kita menggunakan membran nilon ya, ini di bawahnya adalah membran nilon ya. Kemudian membran nilon ini dia akan mengcopy ya, mengcopy apa yang ada di dalam gel elektroforesis tadi ya, sehingga kita akan memiliki gambaran yang tepat tentang apa yang tadi ada di dalam gel gitu ya. Nah, kita sudah punya semua fragmen DNA ya di seluruh permukaan membran nilon ya. Kemudian bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang unik yang kita cari dan membuatnya menjadi terlihat ya, itu kita bisa menggunakan sebuah DNA radioaktif ya. Jadi kita bisa menggunakan ini kan, kita bisa menggunakan sebuah DNA radioaktif ya di mana eh, ya, jadi kita menambahkan sorry. Jadi kita menambahkan radioaktif DNA probe ya, di mana probe itu adalah unta DNA yang komplementer. Ya, jadi komplementer dengan unta DNA yang kita minati ya. Jadi kemudian di ujung DNA tadi ada atom radioaktif ya yang kemudian kita develop di dalam X-ray film ya. Kemudian DNA yang tadi mengandung atom radioaktif itu akan terlihat gitu ya. Gitu ya. Dan
apa? Tentu saja kita hanya dapat melihat gambar dari X-ray film di mana DNA yang kita inginkan berada ya, karena tadi spesifisitas dari DNA probe yang kita gunakan. Nah, salah satu hal mengenai RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism ini adalah kita bisa menggunakan lebih dari satu DNA probe ya. Sehingga kita bisa menggunakan semua probe yang diinginkan ya, yang nantinya semuanya akan muncul pada satu X-ray film. Ya. Sebagai contoh misalnya dalam kasus Bill Clinton. Ya. Bill Clinton pada saat itu dia dituduh berselingkuh dengan Monica Lewinsky ya. FBI pada saat itu menggunakan 7 probe. Mengapa menggunakan 7 prop? Salah satunya adalah karena alasan probabilitas ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan satu prop, maka kemungkinan bahwa itu bukan milik seseorang tersebut itu akan lebih besar gitu ya. Jadi akan ada kemungkinan DNA seseorang akan mirip dengan DNA orang lain gitu. Nah, dengan menggunakan jumlah prop dalam jumlah yang lebih besar ya, lebih banyak propnya, maka probabilitasnya itu akan meningkat gitu ya. Dan pada saat itu orang FBI menghitung bahwa 7 prop ini ya, dengan menggunakan 7 prop maka probabilitasnya itu adalah 1/8 triliun. Nah, jadi hanya 1/8 triliun orang gitu ya yang memiliki apa prop DNA tersebut. Jadi dia akan lebih individualized gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat teknik elektroforesis ya, elektroforesis gel. Jadi teknik ini dilakukan dalam sebuah gel, kemudian sampel yang kita inginkan kita aplikasikan ke dalam sel, kemudian selain sampel juga kita harus mengaplikasikan sebuah standar. Kemudian kita apa? Alirkan sebuah potensial listrik. Dengan adanya potensial listrik ini, kemudian fragmen DNA akan bermigrasi sepanjang gel, ya. Kemudian kecepatan migrasinya ini dia akan berbeda tergantung dari ukuran fragmennya. Kemudian kita bisa membandingkan fragmen ya, fragmen hasil elusi dari sampel kita bandingkan dengan standar yang kita miliki. Ya. Nah, mungkin kalau ketika kalian melihat apa elektroforetik gel ini ya, kalian akan teringat dengan KLT ya. Jadi prinsipnya itu mirip dengan KLT ya. Kalau KLT itu kan sampelnya kalian totolkan dalam suatu plat silika gitu ya, kemudian dielusi dengan suatu fase gerak di mana kecepatan elusinya itu tergantung dari polaritas ya. Jadi mirip gitu ya. Jadi gel elektroforesis itu dia analog dengan TLC, kemudian dengan perkembangan teknologi nanti akan ada yang disebut sebagai capillary gel elektroforesis yang mana ini analog dengan HPLC. Jadi capillary gel elektroforesis seperti ini ya. Jadi kita tidak menggunakan gel, ya. Kita tidak menggunakan suatu lempeng gel, tetapi kita menggunakan pipa kapiler ya. Jadi gelnya itu tadi tidak berbentuk plat, tetapi berada dalam sebuah tabung kapiler. Kemudian tiang ditempatkan di salah satu ujung tabung, ya. Kemudian potensial listrik dialirkan melintasi kapiler, sehingga fragmen-fragmen DNA tadi akan bermigrasi melalui tabung kapiler, begitu ya. Dan kemudian akan dideteksi oleh suatu detektor. Jadi ini prinsipnya mirip dengan HPLC, ya. Sementara kalau tadi gel elektroforesis itu mirip dengan KLT. Ya. Oke, nah kembali lagi ke DNA fingerprinting tadi ya. Jadi Alex Jeffries ketika beliau mulai melakukan pekerjaan ini ya DNA fingerprinting, beliau membutuhkan sampel dalam jumlah yang relatif besar. Ya, namun kita tahu bahwa traces atau jejak yang kita temukan di dalam TKP terkadang jumlahnya sangat-sangat kecil. Ya. Sehingga jejak yang sangat kecil tersebut tidak dapat dianalisis hanya dengan menggunakan teknik RFLP tadi ya. Nah, sekarang sudah ada metode yang memungkinkan DNA untuk bisa diperbanyak gitu ya. Dan metode ini disebut sebagai polymerase chain reaction atau PCR.
Nah, PCR ini cara kerjanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi katakan kita memiliki DNA double helix. Kemudian DNA tersebut kita panaskan, ya ini adalah suhu ya. Kita panaskan hingga suhunya mencapai sekitar 94 derajat ya. Pada suhu yang panas tersebut, ikatan hidrogennya akan putus ya. Jadi ketika kita panaskan, maka ikatan hidrogen yang membentuk double helix tadi akan putus ya, sehingga dia akan terpisah menjadi dua rantai DNA gitu ya. Kemudian setelah rantainya putus ya, kita akan menambahkan suatu primer yang merupakan potongan DNA pendek ya. Kemudian primer ini dia akan saling melengkapi ya, akan saling melengkapi dengan ujung. Jadi A pasangannya adalah T, T dengan A, C dengan G, dan G dengan C gitu ya. Nah, penambahan primer ini ya, tentunya tidak bisa dilakukan dalam suhu yang tinggi tadi ya, maka suhunya kita turunkan. Suhunya kita turunkan menjadi 60 derajat Celcius sehingga memungkinkan ikatan hidrogen akan terbentuk kembali gitu ya. Ikatan hidrogen antara tadi rantai yang terputus dengan primer yang kita tambahkan. Kemudian pada suhu 72 derajat ya, kita akan menambahkan sebuah enzim yang disebut sebagai enzim DNA polimerase ya. Ini adalah enzim DNA polimerase. Kita tambahkan, kemudian dia akan polimerase kan dia fungsinya akan mengenali ya, dia akan mengenali ujung primer, kemudian dia akan mengcopy untai DNA tadi sehingga kita akan mendapatkan dua untai DNA. Ya. Jadi dalam satu siklus ini kita akan mendapatkan DNA dalam jumlah dua kali lebih banyak gitu ya. Dan proses ini bisa kita ulang terus-menerus ya. Jadi kita bisa ulang lagi, kita panaskan lagi ya, DNA double helixnya akan putus, kemudian kita tambahkan primer, kita tambahkan DNA polimerase ya. Kemudian nanti akan terbentuk kopi ya, kopi yang lebih banyak gitu ya. Sampai kita mendapatkan DNA yang cukup untuk bisa kita analisis gitu ya. Nah, setiap siklus tadi memakan waktu kurang lebih 5 menit ya. Dan biasanya hal ini dilakukan dalam 25 sampai 35 siklus ya, dilakukan dalam mesin seperti ini namanya adalah thermal cycler ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah PCR memungkinkan kita untuk menggandakan bagian DNA yang kita minati berulang kali gitu ya. Nah, dari 25 sampai 35 siklus ini, maka kita bisa menghasilkan 1 juta kopi DNA. Ya, tentunya 1 juta kopi jumlah yang cukup begitu ya untuk bisa dianalisis lebih lanjut gitu ya. Sehingga PCR ini dia akan sangat bermanfaat ya ketika kita memiliki traces atau jejak yang sangat-sangat sedikit dari TKP ya. Kita bisa mengcopy DNA yang kita peroleh menjadi jumlah yang kita inginkan. Misalnya tadi ya 25 sampai 35 siklus itu kan menghasilkan 1 juta kopi ya, sehingga memungkinkan untuk bisa dianalisis ya. Jadi misalnya kalau misalnya di TKP kita hanya menemukan putung rokok ya, pada kasus yang sebelumnya pernah saya ceritakan. Jadi kita hanya menemukan putung rokok, kemudian kita akan mengekstrak air liur dari putung rokok tersebut. Itu kan jumlahnya sangat-sangat kecil gitu ya. Atau misalnya kalian menemukan perangko ya, perangko kemudian di balik perangko. Kadang kan seseorang itu kan menempelkan perangko itu kan dijilat ya, sehingga di balik perangko itu akan ada air liurnya. Nah, kita bisa mengekstrak air liur dari putung rokok atau dari perangko tadi, kemudian bisa kita PCR ya untuk memperoleh DNA dalam jumlah yang lebih banyak. Ya. Nah, fragmen DNA yang saat ini menarik untuk DNA profiling itu disebut sebagai STR atau short tandem repeats. Ya. STR ini dia terdiri dari sekuens kecil yang terdiri dari 3 sampai 7 pasang basa. Ya. Kemudian sekuens tersebut diulang beberapa kali. Ya. Nah, yang berbeda-beda dari setiap individu adalah seberapa sering sekuens tersebut diulang begitu ya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan satu STR, tapi mengandalkan beberapa STR dan ini dianalisis secara multiplexing. Jadi multiplexing ini memungkinkan untuk menganalisis simultan beberapa STR.
Nah, beberapa otoritas telah memutuskan untuk menggunakan STR dalam jumlah yang berbeda, ya. US National Database misalnya, mereka menggunakan 13 STR, sementara UK menggunakan 10 STR. Jadi seperti yang kita lihat sebelumnya, jumlah STR yang kita gunakan, ya, semakin banyak STR yang kita gunakan, maka itu akan meningkatkan probabilitasnya terhadap satu individu. Ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita menggunakan 3 STR, maka probabilitasnya itu adalah 1 dari 5.000. Ya. Sementara kalau tadi 13 STR itu probabilitasnya adalah 1 dari 100 triliun. Ya, sehingga itu kan eh, sangat-sangat individualized gitu ya. Kalau tadi 3 probabilitasnya adalah 1 dari 5.000 orang, ya sementara kalau kita menggunakan 13 STR, probabilitasnya itu meningkat menjadi 1 dari 100 triliun orang. Nah, sehingga bisa spesifik mengerucut ke orang tertentu gitu ya. Kalau tadi yang digunakan Bill Clinton itu adalah 7 ya, 7 STR. Nah, jadi ketika kita melakukan gel elektroforesis, ya, SCR yang berbeda itu akan melewati, tadi kan SCR yang berbeda itu akan melewati tabung kapiler dengan waktu yang berbeda-beda, ya, karena perbedaan panjang dan jumlah pengulangan di antara SCR tadi, ya. Hanya saja mereka akan muncul sebagai pasangan, ya, jadi setiap individu kan memiliki dua kopi, ya, dua kopi kromosom yang berbeda dari setiap STR. Kalau pada manusia satu diwarisi dari ibunya, kemudian yang satu lagi diwarisi dari ayahnya, sehingga sinyal yang muncul pada output, ya, sinyal yang muncul pada output capillary gel electrophoresis tadi, ya, kita tahu bahwa sinyal ini satu berasal dari ibu, kemudian satu berasal dari ayah. Nah, nanti ini dalam farmasi forensik fungsinya bisa digunakan untuk analisis paternity atau maternity. Ya. Ya, jadi contohnya misalnya di sini kita punya sinyal yang atas, yang merah ini adalah dari ibunya, kemudian yang bawah, yang tengah itu adalah anak, kemudian yang bawah adalah punya ayahnya. Ya, jadi setiap anak, ya, satu pasang kromosom ya dari setiap anak itu yang satunya pasti berasal dari ibu, sementara satu yang lain itu pasti berasal dari ayah. Ya, sehingga nanti kita bisa melakukan identifikasi ya, misalnya ada suatu kasus anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya, siapa bapak atau ibunya, maka kita bisa menggunakan paternity atau maternity testing ini ya, kita lihat SCR-nya, ya, kemudian kita bandingkan apakah cocok atau tidak. Ya, kalau cocok berarti orang tersebut adalah ayah atau ibunya, tapi kalau tidak cocok berarti bukan. Ya. Contohnya misalnya seperti ini ya, yang atas ini adalah STR punya anak, kemudian yang tengah adalah punya ibu, kemudian yang bawah adalah punya seseorang yang diduga sebagai ayahnya. Ya, jadi tadi kita tahu bahwa anak ya STR dari anak itu asalnya kalau nggak dari ibu ya dari ayahnya. Ya. Kita telusur di sini ya, yang ini. Sinyal yang ini dia cocok dengan sinyal dari punya ibunya, ya. Kemudian yang ini cocok dengan sinyal dari seseorang yang diduga ayahnya, begitu ya. Kemudian ini adalah punya ibunya. Kemudian yang ini itu kita tidak tahu ya, karena tidak cocok dengan ibu. Kemudian tidak juga cocok dengan ayah, gitu ya. Kemudian yang merah ini cocok dengan sinyal dari ayah, yang ini dari ibu, yang ini dari ibu ya. Kemudian yang ini juga kita tidak tahu ya, jadi bukan berasal dari ibu dan juga bukan berasal dari ayah. Nah, jadi sinyal yang muncul dari anak tadi tadi kan pasti berasal dari antara ibu atau ayah. Tetapi karena di sini ada dua sinyal tadi ya, sinyal yang ini dan yang ini, ya itu tidak cocok dengan eh, seseorang yang diduga sebagai ayahnya. Ya, maka kita tahu bahwa orang tersebut adalah bukan ayahnya. Walaupun ada beberapa sinyal yang sama, ya, tetapi karena ada dua sinyal yang tidak cocok, ya, tidak cocok dengan ibu dan ayah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini
adalah bukan ayahnya. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan teknik ini ya untuk membuktikan apakah seseorang ini saudara kandung atau bukan. Ya, tapi tentunya kita tidak bisa eh, melihat hanya dari eh, apa? Kita tidak bisa membandingkan sinyal dari dua saudara ini. Ya, kita harus menelusur lagi. Kita harus membandingkan dengan sinyal dari ayah dan ibu. Ya, jadi walaupun kita bersaudara kandung gitu ya, walaupun saudara kandung, tetapi eh, kita bisa mengcopy DNA dalam apa ya? DNA yang kita copy dari ibu dan ayah itu bisa saja berbeda gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini ya dua sinyal pertama ini sama ya. Kemudian di sinyal yang berikutnya yang warna ungu ini ya, kalau dari sibling satu itu dia mengcopy sinyal dari ayah dan ibu ya. Sementara kalau yang sibling dua itu mengcopy dari ibu dan ayah. Jadi urutannya berbeda. Nah, perbedaan tersebut bisa menimbulkan apa perbedaan sinyal gitu ya, sehingga walaupun saudara kandung tapi mereka akan tetap memiliki DNA yang berbeda gitu ya. Nah, kita rekap tadi ya. Jadi DNA kita ya, setengahnya itu berasal dari ibu, kemudian setengahnya berasal dari ayah ya. Walaupun mungkin probabilitasnya terkadang tidak 50% ya, tetapi yang pasti adalah DNA kita itu berasal dari ibu dan ayah gitu ya. Kemudian sibling atau saudara ya, itu akan memiliki DNA yang berbeda kecuali untuk saudara yang kembar identik. Nah, kenapa? Karena kalau kembar identik itu kan dia berasal dari satu sel telur dan satu sperma ya. Sehingga nanti DNA-nya juga identik gitu ya. Nah, kemudian apa? Kembar identik ini ya karena tadi DNA-nya mirip ya, DNA-nya sama, maka nanti akan menjadi masalah ya ketika kita menemukan kasus-kasus dalam kriminal gitu ya, dalam forensik yang melibatkan kembar identik. Nah, sebagai contoh misalnya ini ada kasus dari Malaysia ya yang melibatkan kembar identik ya. Namanya adalah Satin dan Sabaris ya, Satin dan Sabaris Raj. Jadi salah satunya itu dia ditangkap polisi karena membawa obat terlarang dalam jumlah yang besar ya. Kemudian pada saat pengadilan ya, polisi tidak bisa menentukan dari dua saudara kembar ini yang mana yang melakukan kejahatan ya, apakah yang ini atau yang ini gitu ya. Karena kan ketika dianalisis DNA kan DNA-nya sama begitu ya. Nah, karena polisi tidak bisa dan pengadilan tidak bisa memutuskan siapa di antara dua orang ini yang bersalah ya, maka akhirnya dibebaskan gitu ya karena buktinya tidak kuat ya. Jadi akhirnya dinyatakan innocent. Contoh yang lain juga sama ya, ini ada di USA, Charles dan George Finn gitu ya. Kasus yang melibatkan kembar identik karena polisi tidak bisa menentukan siapa pelakunya ya. Jadi harus ketika kita mendakwa seseorang kan harus jelas ya siapa yang bersalah gitu ya, apakah ini atau ini. Karena polisi tidak bisa menentukan akhirnya eh, keduanya dilepaskan gitu ya. Nah, untuk kasus yang melibatkan kembar identik ya ada metode-metode tambahan yang metode lain yang bisa kita gunakan ya, yang bisa melibatkan misalnya kalau di TKP kita menemukan bekas gigitan gitu ya. Jadi kembar itu walaupun DNA-nya sama, tetapi kan terkadang struktur giginya berbeda gitu ya, rahangnya berbeda sehingga kita bisa mengidentifikasi kembar yang mana yang bersalah dari struktur giginya. Ya, kalau kita bisa menemukan tadi ya bekas gigitan atau gigi di TKP. Kemudian eh, kembar identik itu juga bisa kita identifikasi dari sidik jarinya. Nah, jadi sidik jarinya akan berbeda gitu ya. Kalau kita bisa menemukan fingerprint di TKP.
Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi yang sekarang gitu ya, dengan berkembangnya teknologi-teknologi yang ada saat ini, ya, kembar identik itu ternyata kalau misalnya kita analisis lebih jauh begitu ya, kembar identik itu mereka tidak punya DNA yang 100% identik. Ya, jadi terkadang ketika kita mengcopy DNA gitu ya, mungkin akan ditemukan error ya, misalnya dalam satu atau dua nukleotida tadi akan ditemukan error gitu ya. Jadi error tersebut akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kembar identik tadi ya. Hanya saja teknik ini ya karena masih belum umum begitu ya, teknik ini masih memerlukan biaya yang sangat-sangat mahal begitu ya. Sebagai contoh misalnya suatu kasus yang melibatkan kembar identik ya. Ini dia kasusnya di Perancis ya, di mana kembar identik ini ya sebenarnya bisa bisa dianalisis lebih jauh gitu ya siapa yang bersalah dari kedua orang tersebut. Hanya saja dia memakan biaya yang sangat-sangat mahal. Nah, jadi mereka berhasil mengidentifikasi kembar identik tetapi memakan biaya sekitar 30 juta euro ya. Biaya yang sangat mahal tentunya yang tidak semua lembaga atau tidak semua orang mau mengeluarkan biaya sebesar itu gitu ya. Tetapi harapannya tentunya dengan teknologi yang terus dan terus-menerus berkembang ya, semoga ke depannya cost ini bisa ditekan gitu ya, sehingga biayanya tidak akan semahal ini. Gitu. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa perkembangan teknologi DNA itu membawa perubahan yang sangat fundamental di dalam forensic science gitu ya, di mana ini bisa membantu kita untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak gitu ya. Kemudian DNA ini ya tentunya selain digunakan untuk mendakwa apakah seseorang bersalah atau tidak, ya, ini bisa juga digunakan untuk membuktikan apakah seseorang inosen atau tidak. Ya. Jadi selain digunakan untuk membuktikan apakah seseorang bersalah, DNA juga digunakan untuk membuktikan apakah seseorang tidak bersalah. Contohnya misalnya ada suatu kasus ya, di kota kecil di Norbo di UK ya pada tahun 1900-an sebuah jenazah ditemukan jenazah dari Linda Mann ya Linda Mann seorang gadis berusia 15 tahun Linda Mann dia ditemukan meninggal ya, dan ini adalah korban rape murder jadi pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan gitu ya. Nah, pada saat itu, pada sekitar tahun 1980-an, itu belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk menganalisis DNA, ya. Sehingga pada saat itu teknologinya adalah hanya untuk mengidentifikasi golongan darah, ya, golongan darah, tetapi belum bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Ya. Kemudian apa? Ini adalah suatu kasus pembunuhan berantai begitu ya. Korban yang kedua, ya, korban yang keduanya itu adalah Dawn Ashworth, sama ya, gadis remaja. Kemudian ada seorang lelaki gitu ya bernama Richard Buckland. Tiba-tiba dia mengaku bahwa dia telah membunuh Dawn Ashworth, tetapi dia insist gitu ya, dia tidak membunuh Lindaman. Jadi dia hanya membunuh Dawn Ashworth, tetapi dia tidak membunuh Lindaman. Tetapi kasus keduanya ya, kasus rape murder yang melibatkan antara Lindaman dan Ashworth ini dia sangat mirip sehingga polisi yakin bahwa kedua kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang sama gitu ya. Kemudian setelah ada teknologi ya yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA, ya, polisi menganalisis DNA, kemudian ternyata DNA dari
suspek si Richard Buckland ini dia tidak sama dengan DNA yang ditemukan pada TKP. Ya. Sehingga kemudian Richard Buckland dinyatakan tidak bersalah. Kemudian kasusnya sempat terhenti sejenak gitu ya sampai suatu ketika seorang wanita ya di sebuah pub itu mendengar sebuah percakapan ya, seorang laki-laki bernama Ian Kelly gitu ya. Dia mengatakan bahwa beliau telah menyerahkan DNA untuk dianalisis gitu ya di bawah di bawah nama Colin Pitchfork. Jadi si Ian Kelly ini memberikan darahnya untuk dianalisis tapi di bawah nama Colin Pitchfork ya. Kemudian wanita tersebut melaporkan ke polisi gitu ya. Dan polisi kemudian menangkap si Colin Pitchfork ini, kemudian meminta sampel darah asli dari si Colin Pitchfork ini, dan ternyata setelah dianalisis DNA yang ditemukan di TKP itu mirip sama ya, sama dengan DNA dari si Colin Pitchfork ini. Kemudian si Colin ini ditangkap atas dakwaan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Lindaman dan Dawn Ashworth gitu ya. Ya, jadi dengan adanya teknologi DNA, yang pertama kita bisa menyatakan bahwa seseorang innocent, si Richard Buckland ini walaupun dia mengaku telah membunuh Dawn Ashworth, tapi ternyata karena DNA-nya tidak match sehingga beliau dibebaskan gitu ya, dan kurang tahu juga alasannya kenapa dia mengaku membunuh Dawn Ashworth ini. Ya, kemudian manfaat atau fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan apakah seseorang bersalah. Jadi dengan menganalisis DNA, kemudian polisi menemukan bahwa pelakunya adalah Colin Pitchfork ini. Gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan teknologi DNA, itu juga bisa memungkinkan suatu kasus lama ya, cold case, kasus lama yang belum terselesaikan, itu untuk bisa di-reopen dan di-reinvestigasi. Ya. Kalau kita menyimpan buktinya gitu ya, kalau kita masih punya bukti yang kita simpan gitu ya, itu bisa kita analisis DNA-nya, kemudian kita cocokkan dengan DNA database ya. Jadi lembaga-lembaga itu mereka punya DNA database dari kriminal-kriminal yang pernah ditangkap gitu ya. Nah, kalau si DNA-nya ternyata belum ada di DNA database gimana ya? Berarti kita harus memikirkan strategi yang lain gitu ya untuk mencari DNA dari pelakunya gitu. Hanya saja kan terkadang kalau misalnya seseorang sudah melakukan kejahatan gitu ya, biasanya kan dia akan melakukan kejahatan lagi gitu ya. Jadi ada kasus apa? Seseorang dianalisis DNA-nya begitu ya. Pas dicocokkan dengan DNA database, ternyata ditemukan pelakunya dan pelakunya ini sedang dipenjara atas kasus kejahatan yang lain. Jadi contohnya misalnya ini ya. Jadi teknologi DNA ini digunakan untuk mereinvestigasi suatu old case ya, suatu kasus lama yang melibatkan Leslie Molsit ya. Jadi Leslie Molsit lagi-lagi ini adalah rape murder ya, kejadiannya pada tahun 1975. Dia sexually assaulted, kemudian step to death ya, kemudian badannya itu ditinggalkan di Yorkshire Moors gitu ya. Kemudian pada saat itu ya ada Stephen Kisko, dia dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut ya, dan dia mendekam 16 tahun di penjara sampai kemudian ya, jadi pada tahun ini kan belum ada teknologi untuk analisis DNA ya. Jadi polisi menangkap Stefan Kisko ini sebagai pelakunya ya. Kemudian setelah 16 tahun di dalam penjara ya, baru kemudian ada teknologi yang bisa digunakan untuk analisis DNA ya. Kemudian polisi mengekstrak DNA dari bukti yang masih disimpan pada tahun 2006 ya. Dan ternyata DNA-nya ini tidak match dengan DNA si Stefan Kisko. Ya, kemudian Stefan Kisko ini dinyatakan innocent dan dilepaskan. Tapi kan dia sudah mendekam 16 tahun di penjara gitu ya, bukan waktu yang relatif singkat gitu untuk di penjara atas kejahatan yang tidak dilakukan. Nah, kemudian dari DNA yang tadi diekstrak gitu ya, ternyata dicocokkan dengan database yang ada gitu ya.
ternyata pelakunya adalah Ronald Castri ini. Ya. Ya, jadi ketika polisi mereinvestigasi kasus dari, kalau ini kan dia 30 tahun kemudian baru direinvestigasi ya, ada beberapa masalah yang sering timbul gitu ya. Yang pertama adalah saksi-saksi yang kebanyakan sudah meninggal ya, karena kejahatannya sudah berlangsung lebih dari 30 tahun yang lalu. Jadi saksi yang ada saat itu kebanyakan sudah meninggal. Nah, untuk kasus Leslie Molset ini ya, saksi yang tersisa saat itu hanyalah ahli forensik ya, yang saat itu menganalisis kasusnya, namanya adalah Ronald Outridge ya. Hmm. Kemudian ketika ditemukan DNA ya, si Ronald si Ronald tadi menanyakan ya, apakah tadi kan ada dua kejahatan ya, sex crime dan juga murder gitu ya. Apakah kedua kejahatan ini memang dilakukan oleh orang yang sama atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, dilakukan oleh orang yang sama, apa buktinya gitu ya. Jadi kan kalau untuk melakukan mendakwa seseorang atas tuduhan sexual assault itu kan kita butuh bukti seperti misalnya air mani gitu ya, untuk membuktikan siapa pelaku kejahatannya gitu. Hanya saja pada kasus Leslie Molset ini kan DNA-nya ini kan diekstraksi dari bukti yang ada gitu ya. Tapi pada saat itu akhirnya pengadilan tetap memutuskan si Ronald Castri ini dia bersalah atas kedua kejahatan tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian DNA profiling, ya. Jadi kasus pertama yang menggunakan DNA profiling pada saat itu terjadi di UK, kemudian dia spread worldwide, ya. Jadi termasuk di US. Dan pada awal penggunaan DNA teknologi di US pada saat itu ada suatu kasus yang melibatkan Kirk Bloodsworth, ya. Jadi pada tahun 1985 dia dinyatakan bersalah atas kasus rape murder dari Dawn Hamilton, gitu ya. Pada tahun berikutnya, ya kemudian dia mengajukan banding, ya, tetapi ternyata ditolak, gitu ya. Jadi dia masih dinyatakan bersalah. Kemudian beberapa tahun kemudian, ya di dalam penjara sampai tahun 1993, ya sudah bisa dilakukan tes DNA dan ternyata DNA dari semen eh, yang ada yang ditemukan di TKP gitu ya, masih disimpan, itu tidak match dengan DNA dari Kirk Bloodsworth ini gitu ya. Kemudian pada tahun 2000, baru pada tahun 2003 ya, pada tahun 2003 DNA-nya ini dicocokkan dengan DNA yang ada di US National Data Bank, kemudian ternyata dia match dengan seseorang yang bernama Kimberly Shea Ruffner gitu ya. Jadi si Kirk Bloodsworth ini kemudian dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari penjara begitu. Nah, kasus lain ya yang melibatkan DNA teknologi gitu ya dialami oleh James James Bain gitu ya, pada tahun 1974 dia dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan berdasarkan testimoni dari seorang saksi gitu ya. Kemudian baru pada tahun 2009 DNA-nya ternyata tidak match dengan DNA James Bain ini. Tapi kan dia sudah mendekam di penjara dari 74 ke 2009. Berapa tahun tuh berarti ya? Sekitar 35 tahun ya. 35 tahun dia di penjara atas kejahatan yang tidak dia lakukan dan itu bukan waktu yang sebentar ya. Kemudian dia menerima kompensasi sekitar 1,75 miliar US dollar
karena tadi salah didakwa tadi. Tapi tentu saja sebenarnya tidak sebanding juga gitu ya, mendekam di penjara 35 tahun, kemudian ya mungkin kalau misalnya waktu itu dia masih muda, masih punya banyak mimpi dan lain sebagainya ya, dia harus mendekam di penjara. Kemudian dia menerima kompensasi sebesar 1,75 miliar US dollar. Ya, jadi dengan adanya teknologi DNA, ya ini kita bisa membuktikan apakah seseorang benar-benar bersalah atau tidak ya dalam suatu kasus dan karena teknologi DNA juga baru ditemukan dalam beberapa dekade terakhir ya maka kasus-kasus lama ya, itu mungkin masih banyak yang istilahnya salah tangkap gitu ya. Jadi menangkap seseorang yang bukan pelaku benarnya gitu. Oke, begitu ya. Jadi tadi ya, jadi DNA kalau kita masih masih menyimpan barang bukti dari kasus lama gitu ya, bisa kita analisis DNA-nya, kemudian kita cocokkan dengan national database ya untuk bisa mengidentifikasi suspek kejahatan tersebut. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata DNA-nya tidak mirip dengan DNA dari siapapun yang ada di database ya, berarti kita harus screening lagi ya, screening lagi dari seseorang yang belum ada di dalam database gitu, untuk menemukan siapa pelaku kejahatan. Ya seperti itu ya untuk materi tentang DNA. Minggu depan kita akan membahas tentang fingerprinting. Hari ini ada yang tidak hadir? Hanya yang angkatan 21 aja Yang Ibu, angkatan karena 21 ya? iya Ibu. Yang angkatan 22 hadir semua? Berapa orang? Oke, setelah ini apakah ada yang mau konsultasi tentang makalahnya? Kalau ada, mangga silakan ya. Tapi kalau tidak ada, kita akhiri kuliah hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliah hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Enggak.